Oke, selamat pagi teman-teman, smart people, good people, nice people, kind people, apalah gitu ya. Baik, welcome back to my YouTube channel, to my classroom. Jadi selamat datang kembali di kelas literasi informasi saya. Melanjutkan video-video sebelumnya. Pagi ini, gak pagi-pagi amat sih, udah siang lah. Pagi ini saya ingin membahas tahapan selanjutnya dalam konsep literasi informasi ya. Jadi kalau saya ulas kembali, jadi definisi dari atau konsep dasar literasi informasi itu adalah keterampilan yang dimiliki seseorang untuk mengelola informasi. Mengelola ini ngapain aja gitu kan? Pertama, mengidentifikasi, how to identify your information need, kemudian how to access and find, lalu how to evaluate, and then how to use. Tahapan terakhir sebetulnya ada create knowledge gitu. Jadi artinya seseorang itu disebut literate dalam bidang informasi kalau dia memiliki keterampilan itu tadi ya, yang mengidentifikasi, mengakses dan menemukan, mengevaluasi, menggunakan dan akhirnya menghasilkan pengetahuan baru. Oke. Nah, sekarang kita di tahap evaluasi. Pada konsep evaluasi literasi informasi, evaluasi ini merupakan tahap yang menurut saya itu sangat menentukan apakah seseorang itu atau apakah nanti kita akan menghasilkan sebuah knowledge baru atau pengetahuan baru dari sumber-sumber yang sudah kita dapatkan sebelumnya gitu. Nah, apa aja yang dilakukan dalam evaluasi ini? Jadi kalau kita kemarin flashback lagi, ketika mengidentifikasi itu kita tahu nih apa yang kita perlukan. Jadi aku butuh informasi ini nih untuk menyelesaikan masalahku ini, atau untuk menyelesaikan proyekku ini, atau paperku ini, atau apalah ya, saya butuh informasi. Jadi saya tahu informasi apa yang saya butuhkan. Itu yang pada tahap identifikasi. Kemudian di tahapan access and find kemarin itu adalah saya tahu cara menemukan atau cara mencari informasi ini gitu. Saya tahu tipsnya, saya tahu strateginya, saya tahu sumbernya harus kemana gitu kan. Nah, sekarang udah dapat nih informasinya. Nah, evaluasi gitu. Artinya gini, even sumbernya, even kita sudah melakukan tahapan akses tadi dengan benar, tapi begitu kita ketemu informasinya kan belum tentu semuanya informasi ini kepake untuk memecahkan masalah kita ini, untuk menyelesaikan kasus atau paper kita ini, gitu kan? Logikanya kan gitu. Nah, disinilah perlunya evaluasi informasi. Dan karena sekarang kita berada di era digital, di mana produksi informasi itu setiap hari mungkin miliar kali ya, gitu. Pokoknya, bisa di googling lah itu ya. Kurvanya itu misalnya setiap kali detik, jadi konon kabarnya setiap kali tarikan napas kita gitu, itu berapa juta informasi yang diposting di internet gitu. Nah, bayangkan kita ada di dunia ini nih, artinya informasi itu benar-benar banjir ya, benar-benar banyak sekali. Lalu ketika kita menemukannya dengan cara-cara yang sudah benar tadi, belum tentu juga sesuai dengan. Nah, disinilah perlunya tahapan evaluasi gitu. Kalau mengacu kepada, kalau teman-teman perguruan tinggi pakai standar Higher Education Information Literacy Standard yang dikeluarkan oleh American Library Association, ACRL ya, Associated College Research and Library, itu setiap tahapan itu punya performance indicators dan outcomes ya. Jadi indikator performance lah ya. Jadi yang mau yang alat ukurnya, semacam alat ukurnya gitu. Nah,
pada tahap evaluasi ini itu ada 7 performance indikatornya, ya itu 7 dan banyak ya. Kemudian outcomes-nya itu ada 20-an deh. Artinya gini, saya baru boleh disebut atau dikatakan literate dalam hal mengevaluasi informasi sesuai dengan standar literasi informasi tersebut jika saya mampu melakukan outcomes yang 20-an ini, yang banyak ini. Itu banyak sekali ya. Pokoknya teman-teman googling aja deh di internet, Higher Education Standard for Information Literacy. Itu kan itu ada tuh. Gitu. Dulu saya mengacu ke sini juga waktu nulis tesis saya gitu. Nah, yang semua ini outcomes ini kalau kita jembrengin ya, itu menjadi banyak sekali gitu. Tapi yang umum ya saya ambil ya ininya aja, yang key-nya aja, yang pokoknya aja, yang setidaknya at least dimiliki seseorang ketika menemukan banyak informasi. Itu apa yang perlu dilakukan gitu, yang harus dilihat apa gitu. Kita kalau untuk mahasiswa biasanya kita pakai hanya 3 sih. Pertama, otoritas ya, otoritas. Kemudian kedua, objektivitas, dan ketiga, akurasi gitu. Tapi kalau kita lihat di standar itu banyak banget. Nah, pertama nih, otoritas apa gitu. Otoritas ini adalah menyangkut ke sumber informasi itu. Sumber ini maksudnya apa gitu. Sumber ini bukan linknya ya gitu. Jadi yang mengeluarkan pendapat itu, yang menyatakan pendapat itu, statement itu siapa? Contoh kasus. Kalau misalnya sekarang kita lagi booming, pokoknya fokus semua orang sekarang ini lagi ke COVID-19. Kalau saya sedang nulis kemarin kan tentang dampak COVID kan, dampak COVID terhadap pariwisata Samosir, gitu kan. Kemudian kalau saya ingin mengetahui berapa korban atau yang positif segala macam, ini yang otoritatif mengeluarkan berita ini siapa, gitu kan? Nah, jadi ini mirip-mirip ke sumber kemarin ya. Itu siapa, gitu kan? Tentu saja Kemenkes atau lebih rinci lagi adalah tim gugus tugas itu, ya kan? Nah, bagaimana kalau saya misalnya kalau saya ketemu nih datanya dan benar dari ini memang referensinya dari gugus tugas, tapi saya nemuinya dari dari statement orang lain. Nah ini, jadi gini teman-teman, mahasiswa juga sering sekali nih nulis ya. Disinilah kita perlunya paham sumber primer, sekunder dan seterusnya. Di tugas akhir itu kan kita sering baca ya, ini dalam ini, ini dalam ini, tahu kan? Jadi sebetulnya gini nih, yang menyatakan pendapat itu saya, kemudian dikutip teman saya si Polan. Nah, ada orang lain mau mengutip pendapat saya, tapi dia ngutip yang disampaikan si Polan ini. Jadi dia akan bilang menurut Clara gitu. Jadi akhirnya dia gini, menurut Clara dalam Polan. Itu sebetulnya kalau bisa dihindari banget deh gitu. Jadi artinya Anda usahakan harus ketemu sumber primernya gitu. Jadi yang disebut dengan otoritas adalah itu orang-orang, lembaga, institusi atau apapun itu yang otoritatif mengeluarkan pendapat itu. Terus mungkin nih, ya iyalah masa gue mau bahas ini ngutip ini, jangan salah, ini ya. Saya dulu tesis saya kalau di bidang akademik mungkin sih nggak terlalu problem ya. Jadi misalnya kita udah tahu lah pakar-pakar di bidang ilmu tertentu, di bidang psikologi itu siapa, orang tuh udah paham lah ya. Jadi kalau di dunia akademik biasanya ya otomatis pasti mahasiswa ngerujuk ke situ lah gitu ya. Tapi nggak juga. Apalagi kalau pengalaman saya misalnya kayak bidang sosial.
Dulu tesis saya itu tentang literasi informasi ya. Saya mewawancarai mahasiswa dari salah satu fakultas yang IP-nya tinggi dan yang IP-nya rendah. Jadi 10 tertinggi dan 10 terendah. Itu saya compare. Saya mau lihat cara mereka, preferensi informasi mereka. Ini ada yang menarik nih gitu ya. Jadi ada satu mahasiswa yang itu memang ngefans banget sama salah satu tokoh politik, tokoh bangsa Indonesia lah gitu ya. Kebetulan Gus Dur. Jadi semua apa ya? Jadi pokoknya dalam proses wawancara saya mendapat kesan bahwa dia memang dari latar belakang keluarga yang sangat mengidolakan Gus Dur. Dan Gus Dur adalah tokoh yang baik, ya kan, yang bagus, positif gitu ya. Tapi tentu tidak semua hal, maksudnya tidak semua bidang juga dikuasai Gus Dur mestinya, ya kan? Gitu. Tapi menurut dia karena mereka dari keluarga yang itu, jadi waktu itu saya lontarkan beberapa case sih waktu itu. Ini kayak kasus ini nih. Kan si ini berpendapat begini, si ini berpendapat begini, nah tetap dia preferensinya ke Gus Dur. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari nggak tahu lah ya, whatever lah ya, mungkin nggak terlalu problem. Tapi kalau dalam ketika mau nulis ilmiah, ini pasti keliru ya. Jadi, nah saya biasanya kalau di kelas ke mahasiswa, saya kasih contoh begini, gitu loh. Teman-teman tahu dong ya, misalnya siapa ya? Oke, Hotman Paris ya. Hotman Paris kan apa? Dia pengacara kan? Artinya subjek spesialisnya dia, kompetensinya adalah di bidang hukum gitu ya. Tapi dia juga kan kayak selebritis juga ya kan? Suka juga ngomentarin kehidupan selebriti, sosialita gitu ya. Nah, katakanlah suatu saat Hotman Paris mengomentari tentang tren fashion anak muda zaman sekarang. Misalnya dia bilang gini loh, fashion anak muda sekarang ini, wah pasti ini deh, mungkin akan bahannya dari katun halus, terus modelnya minimalis karena mahal bahan segala macam dan seterusnya. Pokoknya menurut dia itu tren fashion anak muda. Nah, lalu Ivan Gunawan tahu kan? Ivan Gunawan kan desainer ya. Dia juga menyatakan hal yang sama. Atau katakanlah desainer lain yang belum terlalu punya nama deh. Dia juga mengeluarkan statement yang sama. Dan ini statementnya sama nih. Dan benar, memang tren fashionnya saat ini seperti itu gitu ya. Nah, ketika saya sedang menuliskan artikel atau tulisan tentang tren fashion anak muda gitu ya, itu yang harus saya pilih sumbernya siapa. Nah, jangan kaget, mahasiswa ada yang bilang Hotman Paris karena menurut mereka Hotman Paris lebih terkenal, lebih berpendidikan, lulusan luar negeri dan seterusnya. Dari segi akademiknya dia ini. Jadi ada orang yang seperti itu, dia lebih toh sama gitu. Nah, padahal sebetulnya apapun itu, katakanlah ada pendapat di sana, atau katakanlah Ivan Gunawan bukan doktor, bukan S2 gitu, tapi ideal harusnya sih kita tetap merujuk pendapat Ivan Gunawan gitu. Jadi bukan karena apa, kalau di dunia politik mungkin ya karena suka gitu ya. Nah, yang sering kali bias hal-hal seperti ini biasanya di dunia politik seperti itu sih gitu ya. Nah, itu tentang otoritas. Jadi pastikan bahwa yang Anda kutip adalah memang pendapat orang-orang yang otoritatif, yang punya hak untuk menyampaikan pendapat itu. Nggak peduli kamu suka apa enggak dengan orang tersebut itu. Kemudian akurasi. Nah, akurasinya apa? Akurasinya ini kalau dia data-data ilmiah pasti sudah melalui proses penelitian, pakem penelitian, mestinya sih nggak terlalu susah ya. Tapi kalau dia di bidang sosial atau berita-berita ya, ini akurasinya caranya ngeceknya seperti apa gitu. Nah, itu kita ini ya tentang date timelines ya kan.
kapan dikeluarkan statementnya gitu. Nah lagi-lagi ini kalau di bidang ilmu sosial apalagi politik ini seringkali bias. Jadi katakanlah misalnya kita mau mengkritisi kebijakan pemerintah lalu sekarang, lalu dengan mengungkit berita yang tahun kapan gitu, yang kasusnya sih sama, katakanlah tentang impor garam gitu kan. Nah itu, jadi orang kalau nggak teliti makanya banyak terjebak hoax di situ ya gitu. Nah itu yang akurasi yang perlu dilihat di situ salah satunya ya. Kemudian dari domainnya misalnya ya seperti kemarin saya ini kan juga itu juga perlu. Kalau Anda konsennya ke, makanya kalau di kelas IL itu jelas-jelas ya, ini maaf nih ya, google.com kita nggak pakai, itu langsung Google Scholar tuh. Terus situs-situs kita langsung arahkan mahasiswa ke situs yang akademik atau education atau government gitu ya. Kalau yang kom itu kan komersial ya masih butuh analisis lah gitu. Kemudian timelines. Nah timelines ini yang perlu diketahui diajarkan oleh pustakawan kepada para pemustaka adalah soal ini. Misalnya gini loh, sebuah buku itu terbitnya minimal, baru bisa terbit minimal timelines-nya seperti apa gitu. Kalau majalah misalnya mingguan, koran daily gitu kan, jurnal berapa gitu. Emang apa pengaruhnya? Lah ini lagi ya, kita suka sepele gitu. Jadi ada mahasiswanya kayak gini ya, ini COVID ya, COVID-19 itu jelas-jelas baru booming global beritanya, itu katakanlah dari akhir Desember pokoknya akhir tahun lalu lah, ya kan? Gitu. Nah, jadi bisa loh tiba-tiba mahasiswa datang gini nih, saya mau nyari buku dong Bu tentang COVID-19 di Indonesia. Nah kita kan nggak bisa cuma bilang nggak ada gitu. Mahasiswa ini, pemuda ini perlu dikasih tahu juga sebuah buku, sebuah informasi sampai terbit menjadi suatu buku itu nggak mungkin cuma proses mingguan. Tapi kalau dia tanya misalnya, saya mau nyari artikel dong atau berita, oh ya masuk akal. Nah, ini banyak pengguna yang nggak kepikiran sampai ke situ, dan itu memang ya ranah pustakawan sih menjelaskan gitu ya. Nah itu timelines. Jadi kita perlu tahu durasi atau timelines sebuah publikasi itu terbit. Kemudian point of view atau bias. Nah ini yang mungkin akan sangat subjektif dan akan sangat sulit ya diajarkan dalam tahapan ini gitu. Tapi apalagi kalau untuk pendidikan tinggi ini butuh pemahaman atau keterampilan pustakawan yang sedikit agak memahami soal inilah penelitian segala macam gitu. Jadi kita harus bisa ngelihat ketika dapat beragam informasi tadi, kita harus bisa compare mana yang di mana biasnya, di mana kontradiksinya, di mana benang merahnya di mana gitu ya. Itulah yang disebut merupakan bagian dari sintesis informasi. Dan jujur aja di tahapan literasi informasi memang sintesis informasi itulah paling sulit kayaknya, ya kan? Kalau di tulisan tugas akhir ya itu masuk di bab 2. Jadi merangkum berbagai pendapat menjadi suatu ide baru, menjadi suatu pendapat baru, ya kan? Itu yang disintesis informasi gitu. Nah, itulah yang dibahas dalam tahapan evaluasi informasi. Jadi kalau dipikir-pikir teman-teman, konsep literasi informasi itu benar-benar luas dan keren gitu. Jadi nggak bisa
ya kalau mau bener ya dikupas bener dalamannya gitu. Dan makanya kalau kayak di UI itu kan literasi informasi itu mata kuliah 1 semester, di kampus-kampus lain juga 1 semester gitu. Nah, jadi kita bayangkan betapa betapa rumitnya ya, kalau mau dibilang rumit, betapa rumitnya sebetulnya tahapan proses yang harus kita lalui ketika kita membutuhkan suatu informasi sampai kita menemukannya dan menggunakannya. Tidak semudah yang dibayangkan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya kita kalau gue mau nulis ini nih, langsung buka Google kan, buka Google search gitu. Ya bisa jadi dapat juga gitu ya. Tapi sebetulnya proses ini ada di dalam atau kita lalui, walaupun mungkin ketika implementasinya sudah dipercepat, jadi kayak film dipercepat. Tapi untuk mengajarkan, ketika kita mengajarkan, ya ini semua sih sebaiknya sih diajarkan, disampaikan supaya pemustaka juga dapat bahwa literasi informasi itu maksudnya ini loh. Karena itu tadi tujuan akhir dari literasi informasi itu adalah menghasilkan orang-orang yang berpikir kritis dan menjadi pembelajar seumur hidup. Bukan menghasilkan orang yang suka baca, yang sukanya ke perpus, jadi pustakaan yang enggak gitu gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada tahapan evaluasi ini. Yang jelas memang evaluasi itu yang merupakan tahapan yang kritis ya, dan sangat penting dilakukan supaya tidak terjadi penyalahgunaan informasi. Begitu teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk tahapan use information. Nah, jangan lupa like, subscribe, share. Ya, ayo dong sama pustakawan untuk saling mendukung. Ya enggak? Ya. Oke, bye-bye.